Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai epistemologi ilmu dalam Islam. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, serta kebenaran ilmu. Dalam Islam, epistemologi berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah dengan memadukan antara wahyu dan juga akal. Wahyu digunakan sebagai petunjuk kebenaran Allah, sedangkan akal digunakan untuk menerapkan ajaran wahyu. Tanpa wahyu, akal manusia akan memiliki keterbatasan dan sebaliknya. Tanpa adanya akal, manusia tidak dapat memahami wahyu dengan baik. Kemudian selanjutnya mengenai jenis ilmu dalam Islam. Yang pertama yaitu ilmu akli, merupakan ilmu yang diperoleh melalui akal, pemikiran, dan pengalaman indrawi. Contohnya seperti pada saat kita melakukan perkuliahan, maka kita akan mendapatkan ilmu secara langsung. Kita akan memikirkan ilmu tersebut menggunakan akal dan pikiran kita secara langsung. Kita akan melihatnya secara langsung dan juga akan mendengarkannya secara langsung. Itulah salah satu contoh ilmu akli. Yang kedua yaitu ilmu nakli, merupakan ilmu yang bersumber dari wahyu Allah seperti ilmu tauhid dan juga fikih. Jadi ilmu akli ini digunakan sebagai pedoman hidup manusia karena ilmu akli bersumber dari wahyu Allah. Yang selanjutnya yaitu mengenai sumber pengetahuan dalam Islam. Yang pertama, indera atau empiris, diperoleh melalui panca indera seperti melihat, mendengar, dan merasakan. Salah satu contohnya yaitu pada saat kita mendengar suara azan. Maka hal tersebut mengingatkan kita pada suatu kewajiban kita, yaitu melakukan sholat. Dan kita mengetahui bahwa waktu sholat telah tiba. Yang kedua yaitu akal atau rasional. Akal digunakan untuk berpikir, menganalisis, dan memahami hubungan sebab akibat. Akal digunakan manusia untuk membantu memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi dengan adanya akal sangat berpengaruh kepada manusia untuk berpikir serta menganalisis suatu sebab dan juga akibat. Tetapi akal manusia sangatlah terbatas. Karena keterbatasan tersebut, manusia dapat menimbulkan kesalahan ataupun terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, pentingnya memadukan antara wahyu dan juga akal, karena wahyu merupakan salah satu petunjuk dari Allah dan sebagai pedoman hidup manusia. Wahyu juga memiliki keterbatasan. Wahyu memerlukan pemahaman dan juga penafsiran yang benar. Apabila kita tidak dapat memahami dan juga menafsir secara benar, kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang kurang baik ataupun hal-hal negatif. Yang keempat yaitu intuisi, ilham atau hati, diperoleh melalui hati yang bersih dan juga kedekatan kepada Allah. Intuisi ini juga memiliki kelebihan, yaitu seperti dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan juga membantu dalam pengambilan keputusan. Tapi, intuisi ini juga memiliki keterbatasan, karena intuisi bersifat subjektif dan tidak selalu dapat dibuktikan secara ilmiah. Salah satu contoh sumber pengetahuan dalam Islam melalui intuisi atau hati yaitu seseorang merasa yakin untuk melakukan kebaikan meskipun belum sempat menganalisis secara panjang ataupun memikirkannya secara langsung. Maksud dari contoh tersebut yaitu seseorang memperoleh dorongan atau keyakinan dalam hatinya untuk melakukan suatu tindakan baik secara spontan tanpa melalui proses berpikir yang panjang atau perhitungan yang rumit. Keyakinan tersebut muncul dari hati nurani, pengalaman, keimanan, dan juga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu mengenai metode keilmuan dalam Islam. Yang pertama yaitu metode bayani. Metode ini berfokus pada Al-Quran dan juga hadis sebagai sumber utama dalam pengetahuan. Contohnya yaitu seperti menentukan hukum puasa berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua yaitu metode burhani, merupakan metode yang menggunakan logika dan juga akal, serta menggunakan argumentasi ilmiah. Ciri-ciri metode ini yaitu mengutamakan penalaran dan menggunakan bukti serta analisis. Salah satu contoh pada metode burhani ini yaitu seorang ilmuwan muslim yang menghitung arah kiblat menggunakan ilmu matematika dan juga astronomi. Yang ketiga yaitu metode irfani, merupakan metode melalui hati atau ilham dan pengalaman batin. Memiliki ciri-ciri yaitu seperti mengendalikan hati dan pengalaman rohani, serta banyak digunakan dalam keilmuan Islam. Salah satu contohnya yaitu seperti seseorang yang memperoleh pemahaman tentang makna keikhlasan melalui ibadah dan zikir yang mendalam. Yang keempat yaitu metode tajribi,
merupakan metode empiris berdasarkan pengalaman dan juga eksperimen, dengan memiliki ciri-ciri mirip dengan metode ilmiah modern karena menggunakan eksperimen sebagai metode keilmuan dalam Islam. Yang terakhir yaitu metode ijtihad, merupakan metode upaya menggunakan akal untuk menetapkan hukum yang belum dijelaskan dalam wahyu. Arti dari belum dijelaskan dalam wahyu yaitu belum dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan juga hadis. Para ulama menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas dan mempertimbangkan kemaslahatan untuk menetapkannya. Salah satu contoh metode ini yaitu pada hukum transaksi digital dan juga hukum penggunaan media sosial. Yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan pada materi ini. Kesimpulannya yaitu epistemologi ilmu dalam Islam adalah cara memahami pengetahuan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan memadukan wahyu, akal, indera, dan juga ilham atau hati. Dalam Islam, ilmu ini digunakan untuk mencari kebenaran dan membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Metode keilmuan Islam yang juga menggabungkan pendekatan rasional, empiris, dan spiritual secara seimbang dan saling berkaitan satu sama lain. Jadi, Islam tidak hanya mengandalkan satu sumber saja, tetapi menggabungkan antara pendekatan dan juga wahyu, dengan tujuan agar manusia memperoleh pengetahuan yang benar dan bermanfaat bagi kehidupan dunia maupun di akhirat, serta terhindar dari hal-hal negatif. Itulah penjelasan mengenai epistemologi ilmu dalam Islam yang terdiri dari pengertian epistemologi, jenis ilmu dalam Islam, sumber pengetahuan dalam Islam, dan juga yang terakhir, metode keilmuan dalam Islam. Semoga materi ini membantu untuk kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.